Apa aja sih kerjaan aku selama menjadi mahasiswa magang di Interpol? Banyak banget nih yang nanya ini. Oke, aku bakalan spill semua di sini dengan lengkap dan tanpa kurang satupun. Dan ya langsung aja kali ya. Jadi, aku itu ditempatkan di bagian komunikasi internasional yang setauku itu adalah banyak banget komunikasi dan banyak banget untuk menjalin apa ya, kayak acara-acara nantinya yang akan mengasah speaking ataupun public speaking ataupun hal yang berkaitan dengan komunikasi like kalau di HI itu negosiasi dan diplomasi. Nah, terus hari pertama aku di bagian ini yang paling mengagetkan itu adalah staff di sana. Staffnya tuh bener-bener humble banget dan aku bener-bener bersyukur banget ditempatkan di bagian ini. Like this is my family gitu loh. Kayak setelah aku berapa minggu ya sebelum aku di rolling ke bagian ini. Jadi kan ada trial dulu kan. Nah di trial itu aku bener-bener yang kayak pressure-nya tuh kayak lumayan gitu loh. Karena aku tuh kayak belum nemu juga temen yang juga menurut aku ya bisa diajak ngobrol gitu. Ya ada sih ngobrol tapi bukan kayak terlalu deket gitu. Dan juga sama ya staff di sebelumnya itu lebih yang kaku aja. Nah setelah aku di bagian ini, aku itu ngerasa kayak beda aja gitu loh. Dan aku benar-benar disambut dan benar-benar ya enak aja gitu loh pembawaan staff di sana ke akunya dan ke anak-anak magang yang lainnya. Dan anak magang yang ditempatkan di situ juga asik-asik bener, yang kayak aku ngerasa oh my god ini itu aku udah punya temen baru gitu loh. Ya biasa lah ya kalau kita namanya juga di tempat baru kan pasti pengen ya punya ada kayak temen-temen yang bisa diajak ngobrol, nggak cuma masalah magang gitu loh. Nah kerjaan aku sih yang paling pertama banget kemarin aku dapat kerjaan untuk nge-translate. Nah, translate-nya itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan itu data-datanya berkaitan dengan data-data Interpol dan khususnya di bagian komunikasi internasional. Dan untuk datanya itu secret. Keep it secret, oke? Dan setelah aku translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ada juga yang dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Cuman di situ translate-nya itu bukan yang kayak sendiri semuanya gitu. Itu kan banyak banget ya gitu. Jadi itu dibagi-bagi semuanya. Nah, untuk pembagiannya itu ya tergantung nih, misalnya yang menjadi orang yang dipanggil untuk mengkoordinasiin itu siapa. Nah, aku pernah dan aku bagi-bagi gitu kan. Nah, terus aku juga kebagian untuk nge-translate yang Prancis karena ya aku juga suka banget kan sama bahasa Prancis gitu. Ya masih belajar juga sih gitu. Itu sih yang paling pertama banget. Untuk berapa banyaknya yang mau ditranslate banyak dan itu selalu ada untuk translate, mau itu yang data-datanya Interpol atau itu yang bersifat kayak surat, dan banyak juga sih kayak yang materi-materi untuk rapat. Oke, yang kedua adalah aku buat konten. Konten apa? Nah, konten untuk Instagram Interpol. Tapi di sini aku menjadi content planner-nya gitu, bukan yang membuat ataupun menjadikan sebuah konten yang diupload. Nah, aku yang ngerjain bagian isi konten itu sama teman-teman. Nah, pembagiannya juga udah ada dan di situ kebetulan aku yang ngebagiin ya pembagian bersama teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya dari aku bulan Januari sampai bulan Maret. Nanti temanku dari ya selanjutnya gitu. Itu pokoknya ya gampang sih, apalagi kan kalau aku juga sering ya gitu kan buat konten, lumayan sih gitu. Jadi aku udah kayak terbiasa aja buat konten planner gitu atau konten planning gitu. Nah, terus yang ketiga aku dapat kerjaan. Biasanya kalau ada acara keluar kota, kita itu bakalan diminta untuk membantu staff. Nah, antara kita ngebantu kita yang show di depan atau kita yang di balik layar. Aku udah dapet dua-duanya. Yang pertama adalah aku pernah menjadi MC, dan ketika aku menjadi MC itu kayak
gugup banget gitu ya kan. Aku bener-bener yang kayak di depan-depan pejabat kementerian gitu, Interpol, dan kayak oh my god gitu loh, kayak seneng banget gitu. Dan thank you untuk Pak Feros yang ngasih aku kesempatan menjadi MC, dan aku bakalan ceritain kisahnya ini nanti di konten selanjutnya. Nah, terus aku juga udah pernah jadi notulensi rapat ya, biasa gitu. Dan waktu menjadi notulensi rapat itu aku di Hotel Mercure. Tadi yang jadi MC itu aku di puncak. Terus ada juga aku yang ikut di rapat-rapat internal. Internalnya nih maksudnya kayak ini aja sih, yang bukan rahasia gitu loh. Tapi ini anak magang bisa tahu, karena sebenarnya di bagian aku tuh banyak banget hal-hal yang bersifat rahasia, dan itu benar-benar nggak boleh dikasih tahu sama staff ke kita gitu. Jadi kita harus menghargai juga kan. Nah, terus juga setelah di rapat-rapat itu, nah ikut acara kayak workshopnya Interpol khususnya di bagian aku. Dan itu ya ada yang di kantor, ada juga yang di luar. Nah, semuanya itu tergantung dari kita nih, kita itu sadar diri nggak gitu ngebantu. Aku pernah juga kok yang kayak bagian konsumsi gitu kan, kayak nganterin makan, terus juga kayak ngasih bantuan juga ke staff, kayak ya setidaknya kita tuh berkontribusi gitu loh, bukan cuma kayak duduk aja, makan aja gitu. Karena setiap rapat itu pasti tuh sering makan gitu. Dan yang senengnya itu emang staff itu juga mikirin anak magang gitu loh, nggak cuma staffnya, kepala bagiannya aja mikirin anak magang. Dan aku seneng banget di bagian ini gitu loh kayak. Terus terakhir paling ngantar surat sih, tapi itu ngantar surat yang ini rahasia, tapi ke bagian yang lain, khusus bagian administratif gitu. Tapi itu rahasia banget, jadi kayak anak magang itu nggak boleh ngeliat, dan kayak udah antar aja gitu. Pokoknya kalau udah disuruh antar, jangan yang kayak aneh-aneh ngeliat isi-isinya nggak jelas kayak gitu. Udah, itu yang paling banyak itu nge-translate dan kalau ada kegiatan di luar. Dan selebihnya ya udah buat konten aja gitu di ruangan, ngebantu juga. Sama yang paling sering dilakukan oleh anak magang di Interpol adalah menyobek-nyobek surat yang udah lama banget gitu. Kayak aku tuh pernah ngelihat surat yang dari tahun 1900-an. Masih ada dong gitu. Dan itu kertasnya memang benar-benar kertas yang udah lama banget. Dan kayak oh my god, aku ngelihatnya kayak ini penting banget tahu ini surat. Dan aku yang kayak emang ini banget ya dengan surat-surat Kemlu gitu kan. Jadi seneng aja gitu ngeliat kayak surat-surat Kemlu, apa kejahatan yang diatasi sama Kemlu dan Interpol bareng-bareng, kerjasamanya, koordinasinya apa gitu. Udah, itu yang paling sering nyobek-nyobek surat. Terus ya gabutnya ada sih. Ya pastilah setiap anak magang itu ada juga sesi gabutnya ya, karena kan kadang tuh staff nggak bisa ngasih kerjaan ke anak magang ya, karena emang kerjaan itu emang satu bersifat rahasia, yang kedua emang kita belum punya kapabilitas terhadap kerjaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kerjaan ya udah, tergantung gimana kita memanfaatkan waktu kita juga di sana. Kayak aku tuh dari Depok ke Jakarta Selatan, bayangin kayak kalau misalnya aku buang-buang waktu gitu ya kan, yang cuma datang aja gitu, kayak mager aja, mending kayak aku di rumah gitu. Kadang aku tuh mikir gitu, jadi kayak aku selalu berusaha untuk membuat ada kegiatan aku tapi tidak mengganggu juga kerjaan di sana dan tidak mengganggu teman-teman yang di sana serta staff-staff. Nah, itu sih yang paling penting kalau kerjaan aku di Interpol ini. Nah, apalagi ya, paling yang udah sih, sisanya ya kayak bantu staff, atau kalau misalnya ada acara besar kita kayak berkontribusi untuk bersama-sama melancarkan acara tersebut, baik itu dari sesi konsumsi atau dokumentasi. Itu yang paling sering ya, karena kan kita juga harus tahu ya, kemampuan kita juga masih terbatas kan di sana. Aku aja kayak jadi MC juga ngerasa aku dipilih gitu kan, deg-degan juga sih sempet gitu kan, tapi kayak setelah diyakinin belajar terus dan belajar, akhirnya bisa. So itu kalau kerjaannya aku. Nah, let me know kalau kalian mau nanya-nanya lagi, dan aku selalu open untuk any question, dan bisa juga DM dari Instagram aku ataupun bisa di komen. Oke, thank you, bye bye.